Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, di pagi hari yang indah ini kembali saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Doa dan harapan saya Bapak Ibu ada dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehingga Bapak Ibu di pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan menikmati udara yang segar di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, kembali kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama melalui program motivasi pagi. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadikan nasihat atau pesan dari Rasul Paulus. Paulus menuliskan nasihat ini kepada jemaat di Roma untuk hidup secara harmonis dan rendah hati. Latar belakangnya adalah keadaan komunitas Kristen pada saat itu, yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Pada waktu itu, jemaat di Roma terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai budaya, latar belakang sosial, dan tingkat pendidikan yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa beberapa anggota jemaat merasa lebih pandai atau lebih berharga dari yang lain karena latar belakang mereka yang berbeda. Mungkin ada ketidaksepahaman, ketegangan atau persaingan di antara mereka. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini Paulus menekankan pentingnya persatuan dan kerendahan hati. Dia mendorong orang-orang percaya untuk hidup dengan sehati sepikir. Artinya mereka harus mengembangkan sikap saling pengertian, kerjasama, dan kasih satu sama yang lain. Mereka tidak boleh sombong atau congkak dalam pikiran mereka, karena itu akan merusak kerukunan dan persatuan dalam jemaat. Paulus juga menasihati agar orang-orang percaya mengarahkan diri mereka kepada mereka yang rendah. Ini menunjukkan pentingnya untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada mereka yang lemah, terpinggirkan atau terabaikan dalam masyarakat. Mereka harus berusaha untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga melayani dan mendukung orang-orang yang kurang beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, selain itu Paulus menekankan agar orang-orang percaya tidak menganggap diri mereka sebagai yang paling pandai atau terbaik. Sikap sombong dan pandangan congkak tentang diri sendiri dapat merusak hubungan antara sesama dan menghambat pertumbuhan rohani. Sebaliknya, mereka harus hidup dengan rendah hati, mengakui bahwa semua kebijaksanaan dan kemampuan yang mereka miliki berasal dari Allah, dan menggunakan pemberian-pemberian itu untuk membangun dan melayani orang lain. Dalam rangka menjaga harmoni, persatuan, dan pertumbuhan rohani dalam jemaat, Paulus mengingatkan orang-orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati, saling melayani, dan tidak meninggikan diri mereka sendiri atas orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada berapa maksud dan tujuan Paulus tentang hidup yang harmonis ini. Tujuan yang pertama adalah untuk menciptakan persatuan dalam hidup bersama. Paulus mendorong orang-orang percaya untuk hidup sehati sepikir. Artinya mereka harus memiliki sikap saling pengertian,
kerjasama, dan kasih satu dengan yang lain. Dalam hidup bersama sebagai komunitas Kristen, penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh persatuan. Ini melibatkan mengatasi perbedaan dan konflik, serta bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Allah dan pertumbuhan rohani. Tujuan yang kedua adalah pentingnya menghindari sikap congkak. Rasul Paulus menekankan agar jemaat tidak memiliki pikiran congkak atau sombong. Sikap congkak di mana seseorang merasa lebih unggul atau lebih berharga dari yang lain, itu dapat merusak hubungan dan menyebabkan perselisihan. Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk tidak meninggikan diri sendiri di atas orang lain, tetapi untuk hidup dengan rendah hati dan saling menghormati. Tujuan yang ketiga adalah perlunya pelayanan kepada mereka yang rendah atau yang lemah. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengajak orang-orang percaya untuk mengarahkan diri mereka kepada mereka yang lemah. Hal ini menunjukkan pentingnya melayani mereka yang membutuhkan, terpinggirkan atau terabaikan dalam masyarakat. Ketika kita mengorbankan waktu dan sumber daya kita untuk melayani orang lain, kita menunjukkan rasa kasih dan memperlihatkan ciri-ciri Kristus yang rendah hati dan penuh belas kasihan. Tujuan yang keempat adalah agar tidak menganggap diri pandai. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati agar jemaat tidak menganggap diri mereka sebagai orang yang paling pandai atau yang terbaik. Sikap merasa pandai atau angkuh tentang kebijaksanaan dan kemampuan pribadi dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani dan kerjasama yang baik dengan orang lain. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa semua pemberian dan kemampuan yang mereka miliki berasal dari Tuhan, dan oleh karena itu mereka harus hidup dengan rendah hati dan mengakui ketergantungannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini juga ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama ialah persatuan dan kesepakatan. Penting bagi kita untuk hidup sehati sepikir dalam hidup bersama. Ini melibatkan saling pengertian, kerjasama, kasih dengan yang lain. Kita harus mencari persatuan dalam keragaman dan mengatasi perbedaan yang mungkin ada di antara kita. Hal ini memerlukan komunikasi yang baik, keterbukaan, dan sikap saling mendengarkan agar kita dapat hidup dalam harmoni. Yang kedua yang kita perlu renungkan adalah kerendahan hati. Paulus menekankan agar kita tidak memiliki pikiran congkak atau sombong. Kita tidak boleh meninggikan diri atas orang lain atau merasa unggul. Sebaliknya, kita harus hidup dengan rendah hati, menghargai keberagaman dan saling menghormati. Rendah hati mengakui bahwa semua pemberian dan kemampuan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan dan bukan hasil dari keunggulan pribadi. Yang ketiga yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah pelayanan kepada orang yang lemah. Kita perlu mengarahkan diri kepada mereka yang lemah, yang rendah, bagi mereka yang membutuhkan bantuan, perhatian, atau dukungan. Pelayanan kepada sesama adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Ketika kita melayani mereka yang terpinggirkan atau terabaikan, kita menggambarkan kasih Kristus dalam tindakan kita. Ini melibatkan pengorbanan diri dan keterlibatan aktif dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah menghindari anggapan pandai. Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada terhadap sikap merasa pandai atau angkuh tentang diri sendiri. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang kita miliki bukanlah alasan untuk meninggikan diri atau mengecilkan orang lain.
Kita harus mengakui bahwa kita semua terus belajar dan berkembang dalam iman dan pengetahuan kita. Menghormati kontribusi dan perspektif orang lain membantu kita tumbuh dalam pemahaman dan menghindari kesombongan. Karena itu ayat firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi kita untuk hidup dalam persatuan, kerendahan hati, pelayanan, dan menghindari kesombongan. Kita dipanggil untuk mengevaluasi sikap dan tindakan kita, serta menemukan cara untuk lebih baik melayani dan mendukung sesama dengan rendah hati dan penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas berbicara kepada kita bahwa kita harus berusaha, kita harus berjuang untuk sehati sepikir di dalam Yesus, untuk melakukan hal-hal yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan memperbesar perbedaan yang ada di antara kita, tapi mari kita memperbesar persamaan yang ada. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan dalam hidup ini. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang bisa kita lakukan sepanjang hari ini itu adalah berkat kasih karunia Tuhan. Maka tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri dan menganggap orang lain lebih rendah. Oleh sebab itu, mari kita saling menghargai, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Dan melalui sikap itu, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.